Oke, kita mulai podcastnya bersama gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Ini ada pertanyaan datang dari seseorang, sebut saja namanya Mira. Iya. Saya mau sharing sedikit nih mengenai investasi yang udah saya lakukan. Mari silakan coba. Saya masih berani di tabungan emas untuk investasi di Pegadaian dan deposito saja. Tapi saya rasa bunga yang didapat dari situ masih kurang besar. Nah, terus aku tanya, kamu sukanya apa? Ya, kalau saya lebih menyukai bunga besar tapi konsisten. Saya pernah ingin ikut trading, tapi sangat beresiko bagi pemula seperti saya. Sekarang saya malah lebih prepare nabung saham. Tapi bingung, saham yang benar-benar oke jangka waktu 5 tahun, apa ya? Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, investasi apa? Nah, biasanya kita harus tanya dulu nih. Biasanya kalau gue sukanya tuh flashback dulu. Kadang-kadang kalau kayak gini, biasanya gue hubungin orangnya dulu, tanya flashbacknya dulu atas dasar pertanyaannya ini, kenapa bisa kayak gitu. Biasanya gue suka ngulik-ngulik dulu di belakangnya itu, latar belakangnya apa sampai dia berani tadi cuman bisanya berani Pegadaian, terus emas, yang lainnya resiko segala macam kok tapi takut ya gitu. Saham kenalan aja belum tapi udah takut ya kan. Terus kemudian reksadana dia nggak tahu juga tapi udah takut duluan gitu. Dia maunya tetap uang yang pas gua tanya, dia tuh berharap uang gaji yang udah dia kumpulin itu bisa konsisten berbunga gitu ya. Mungkin dia berharap bahwa bisa bunganya 30% per bulan, mungkin gitu naruhnya gitu. Stop di sini dulu, bahwa investasi yang pengen banget cepat keuntungannya justru malah sebenarnya hati-hati, itu biasanya takutnya penipuan atau skema ponzi ya. Udah banyak yang terjerat kayak gitu. Jadi hati-hati kalau yang ada yang tiba-tiba pengen ngasih imbalan tuh 30% per bulan gitu. Ya hati-hati. Bukan saya bilang salah, tapi hati-hati, pelajari dengan benar, periksa di OJK, lihat mungkin latar belakang perusahaan itu, usaha itu, takutnya dia memang melakukan penipuan, melakukan skema ponzi gitu. Nah, back to cerita si Mbak ini ya gitu. Ya. Jadi pas lagi gua tanya, kayaknya feeling gue lebih mengatakan sebenarnya dia bukan pengen untung besar sih, tapi pengen konsisten aja. Kenapa? Karena pas gue kulik-kulik akhirnya terbongkar dia sebenarnya pernah investasi di salah satu koperasi ya, dan ternyata cukup besar karena dijanjikan 30%, dan ternyata mungkin dia trauma karena duitnya hilang. Nah, ini nih bahaya nih. Trauma-trauma kayak gini menghancurkan citra investasi di Indonesia yang memang bagus gitu. Tapi masalahnya adalah soal edukasi investasi. Karena orang Indonesia kurang mendapatkan edukasi literasi finansialnya, sehingga menyebabkan ketika ditawari investasi yang langsung mengiming-imingi yang langsung gede, marketingnya terlalu gede, pada akhirnya ketika nyemplung, terjerat, terus duitnya hilang. Dan para pelaku-pelaku oknum yang tidak bertanggung jawab ini memang suka mencari peluang-peluang untuk menjebak orang, karena mereka juga butuh duit gitu ya. Kadang-kadang mereka juga butuh duit. Nah, ini harus benar-benar diwaspadai. Jadi harus hati-hati ya. Makanya kalau misalnya, ini tips aja ya soal investasi kayak gini. Jadi caranya belajar dari pengalaman Mbak ini, maka carilah, harus banyak literasi keuangannya harus diperkuat. Harus banyak tanya sana dan sini, harus cari tahu ya, harus kenal macam-macam investasi, harus kenal
mulai terus belajar, jangan pernah berhenti. Kenal emas, kenal deposito, kenal warrant, kenal obligasi, kenal apa lagi? Kenal saham, kenal forex, kenal trader, kenal investor. Harus makin banyak supaya akhirnya nggak mudah untuk jatuh gitu ya. Gitu. Untungan mana? Untungan kalau misalnya kita invest emas di lewat Gojek atau Bukalapak atau lewat Pegadaian, untungan mana? Itu harus dipelajari semuanya ya. Nggak ada satupun yang jelek, tapi harus dipelajari gitu. Jadi inilah cara-cara untuk mengenalinya. Tapi kenali baik-baik profil kita. Tujuan kita apa? Mau investnya apa? Kalau Anda berharap dengan invest di saham, tiba-tiba ternyata Anda nggak siap dengan psikologinya, karena itu butuh jangka panjang. Ternyata Anda cuman mampu sanggup naruhnya di jangka pendek. Ketika Anda ambil, lu kok minus sih? Tuh, kemudian marahin orang, ya kan? Karena nggak siap. Kalau naruh di saham itu untuk jangka panjang, jadi harus siap gitu. Karena pada titik tertentu nanti saham juga akan terbang lagi. Tapi kalau untuk jangka pendek, takut hilang tapi mau konsisten, udah naruh aja di reksadana pasar uang. Lebih sedihnya lagi, si Mbak ini nggak ngerti reksadana pasar uang itu apa gitu. Nah ini perlu belajar terus ya, perlu kita sama-sama belajar, perlu kenal terus agar Indonesia makin cerdas. Thank you Mbak udah sharing, udah nulis atas pertanyaannya. Dan ini podcast ini gue persembahin buat lo Mbak. Semoga lo juga makin setelah mendengar ini makin cerdas finansial. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.